Zulhijjah ini, yang hari ini bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana di sini merupakan sebuah momen untuk kita senantiasa mengoptimalkan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh yang sudah kita bisa dawamkan dan bisa kita lakukan setiap harinya di bulan awal Zulhijjah ini. Seperti yang sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian hal ini disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang kemudian hadis ini dicatat dan dikitabkan oleh Bukhari dalam sebuah kitab nomor 696, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin amalus solih fiha anhabu ilallah min hazihil ayyam, yakni ayamal asr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi amal-amal soleh yang dilakukan pada hari ini, atau bahasanya al-asr, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya atau berkonfirmasi terhadap hadis ini, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Apakah ini tidak termasuk jihad di jalan Allah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Hal ini dikutipkan oleh para ulama, dengan jiwa dan hartanya adalah sebahagian sebagai jamaah haji yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di kota suci Mekah. Jadi amal-amal soleh ini, jamaah semuanya, amal-amal soleh ini tidak melebihi dari jihad di jalan Allah. Amal soleh yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah ini, di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, itu merupakan amal soleh yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang kita bisa dapatkan di awal bulan Zulhijjah ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita mengambil dan mengutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata yang pertama, amal soleh. Amal soleh sederhananya, esensinya adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, atau lebih populernya dibahasakan amal ma'ruf nahi mungkar. Apabila kita melakukan amal soleh tersebut, maka hal ini akan menjadikan Allah cinta kepada kita semuanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dicintai berbeda dengan diterima. Apabila kita melakukan amal ibadah atau amal-amal soleh di bulan-bulan lain, atau mungkin tidak termasuk di awal Zulhijjah ini, maka apabila kita melakukannya dengan keikhlasan, senantiasa bermohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan menjadikan kita untuk senantiasa terus Allah jaga, untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, dan insya Allah dapat merubah karakter kita
menjadi lebih baik lagi. Itu apabila amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada esensi yang berbeda dengan dicintai. Apabila dicintai, maka plusnya adalah, pertambahannya adalah dari diterima, maka ada sebuah konsekuensi yang dapat kita miliki. Yang pertama adalah mempercepat terkabulnya doa-doa dan harapan-harapan yang kita panjatkan. Mempercepat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsekuensi dari apabila kita melaksanakan amal soleh di awal Zulhijjah ini, maka konsekuensinya kita akan cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria senantiasa terus memohon doa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Dalam keadaan yang normal, saat itu Nabi Zakaria sudah berusia lanjut, begitu juga istrinya. Namun Nabi Zakaria senantiasa terus berdoa di Zulhijjah ini. Atas doa-doa tersebut, padahal saat itu dalam kondisi Nabi Zakaria belum menyelesaikan sholat, namun dalam sholatnya Allah memberikan sebuah wahyu atau pengumuman atau informasi kepada Nabi Zakaria bahwa istrinya saat itu sudah mengandung dan akan lahir seorang putra darinya, dan bahkan Allah sudah menyiapkan nama untuk putra Nabi Zakaria tersebut, yaitu Yahya. Itulah kondisi Allah mempercepat doa kita, konsekuensi dari dicintai Allah. Yang kedua, dari konsekuensi dicintai Allah, maka akan tercurah rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengetahui surat Az-Zumar, bahwa dalam terjemahannya di surat Az-Zumar itu Allah mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah melampaui terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang melampaui terhadap maksiat-maksiat yang sudah dilakukan. Allah berkata, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Maka di bulan Zulhijjah, utamanya di awal Zulhijjah ini, ampunan, maghfirah Allah senantiasa tercurah kepada kita bagi hamba-hamba yang melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, karunia akan terus tercurah kepada kita, dan juga anugerah Allah berlimpah kepada kita yang senantiasa terus melaksanakan amal soleh, utamanya di momentum bulan Zulhijjah dan dalam waktu awal-awal Zulhijjah ini. Saat ini kita masuk di hari kelima bulan Zulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah, esensi yang kedua yang kita ambil adalah amal soleh. Amal soleh, yaitu tadi kita sudah sampaikan bahwa meningkatkan ketaatan dan meninggalkan maksiatan. Amal soleh kalau kita runutkan dan apabila kita bisa detailkan di dalam hadis ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Zulhijjah ini agar Allah senantiasa mencintai kita. Yang pertama adalah meningkatkan zikir. Ada beberapa zikir yang kita bisa lakukan. Zikir juga bermacam-macam. Ada bisa membaca subhanallah, amalan-amalan setelah kita sholat itu bisa kita baca. Walhamdulillah, wallahu akbar, itu bisa kita baca. Bahkan membaca Al-Quran juga termasuk zikir kepada Allah. Beristighfar juga termasuk zikir kepada Allah. Namun
para ulama besar di dunia ini melakukan sebuah pengkhususan bahwa zikir yang dilakukan atau didawamkan atau diucapkan di awal bulan Zulhijjah ini adalah ucapan takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah. Jadi takbir, tahlil, tahmid senantiasa terus dikumandangkan oleh diri kita di awal Zulhijjah ini. Yang kedua, amal soleh ini adalah yang bisa kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini adalah menambah dan meningkatkan amalan fardu kita. Sholat fardu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita lakukan. Dan sunnahnya bisa juga kita lakukan. Sholat ba'diyah, qabliyah, tahajud, sholat duha, sholat fajar, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian zakat. Zakat merupakan ibadah yang fardu. Kita tambah lagi sunnahnya. Ada sedekah, ada zariyah, ada amal yang lain. Sedekah tidak hanya berbentuk uang jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Bisa juga dalam bentuk beras, bisa juga dalam bentuk makanan, bisa juga dalam bentuk ilmu, apapun itu bisa kita sedekahkan. Dan yang utamanya lagi, yang ketiga adalah amal soleh yang bisa meningkatkan dan kita menjadi hamba yang dicintai Allah adalah berpuasa. Berpuasa kita saat ini sudah masuk ke 5 Zulhijjah, bisa dilakukan full dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Namun apabila kita juga mungkin tidak terbiasa, bisa dilakukan bergantian, hari tanggal 1 tidak, tanggal 2 berpuasa, atau tanggal 3 berpuasa, tanggal 4 tidak, begitu juga seterusnya. Ataupun apabila kita masih belum ada waktu, belum bisa ada waktu, mungkin bisa kita ambil di 2 hari terakhir bulan awal Zulhijjah, yaitu di tanggal 8 dan juga tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ataupun tidak bisa juga 2 hari itu, setidak-tidaknya upayakan, optimalkan di tanggal 9 Zulhijjah. Di saat para jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah, kita pun berpuasa di saat mereka berwukuf di padang Arafah, yang bernama puasa Arafah, yang insya Allah akan jatuh pada hari Selasa atau bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah Jumat sidang rahimakumullah, inilah hal yang bisa khatib sampaikan. Semoga pesan-pesan ini dapat menambah, mengoptimalkan, memotivasi diri kita untuk senantiasa melakukan ibadah amal soleh di awal-awal Zulhijjah ini. Masih ada sisa waktu, kita senantiasa berzikir, kemudian apabila besok ada waktu kita bisa berpuasa dan menambah amal-amal soleh lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bila kita refleksikan ke hidup kita, sungguh hidup ini terlalu singkat untuk kita lalui dengan hanya mengejar dunia saja. Karena sejatinya dunia ini kita akan tinggalkan. Harta kita, jabatan kita, bahkan semuanya kita tinggalkan. Keluarga, anak, pasangan, hidup kita tinggalkan. Sejatinya hanya amal soleh yang dapat membantu kita, menemani kita di kehidupan kita nanti. Maka jamaah sidang Jumat yang Allah rahmati, Allah berkahi, jadikan momentum awal bulan Zulhijjah ini untuk senantiasa kita terus menambah amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, mengingatkan kepada anak, istri, dan orang tua kita untuk senantiasa terus melaksanakan ibadah amal soleh di awal Zulhijjah, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah cintai. Semoga kita semuanya diberikan keringanan dan juga kesabaran dan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan amal-amal ibadah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, mudahkanlah kegiatan amal soleh kami ya Allah. Mudahkanlah semua amal-amal soleh yang akan kami lakukan di bulan Zulhijjah ini ya Allah. Jadikan hamba semua menjadi hamba yang Kau cintai ya Allah. Dan rahmati kami semua ya Allah, keluarga kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, rahmati dan berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.